Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Setiawan dengan NIM 210305027 dari grup 3 Praktikum Kimia Pangan, Laboratorium Teknologi Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Yang mana abang pembimbing praktikumnya yaitu Bang Daniel Juliansan Sitorus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal penting mengenai praktikum pengujian bahan pangan terhadap kandungan formalin dan boraks. Sebelum menjelaskan hal-hal penting mengenai praktikum tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu formalin dan juga boraks. Formalin dan boraks adalah bahan tambahan pangan. Formalin dan boraks sendiri dilarang penggunaannya pada makanan karena bersifat toksisitas atau bersifat meracuni dalam tubuh. Boraks sendiri berbentuk halus, kristal transparan atau granul putih tidak berwarna dan tidak berbau serta memiliki rasa yang agak manis. Pemakaiannya berulang atau absorpsi berlebihan pada tubuh dari boraks menyebabkan toksik atau keracunan. Gejala keracunannya itu seperti mual, muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemas, sakit kepala, bahkan dapat menimbulkan kematian. Formalin sendiri merupakan larutan yang dibuat dari 37% formaldehida atau HCOH dalam air. Jadi bisa dibilang formalin dan boraks ini adalah dua zat yang berbeda. Formalin sendiri sangat berbahaya juga bagi kesehatan karena bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker, mutagen atau menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh, serta sangat korosif dan iritatif. Formalin biasanya digunakan sebagai disinfektan pembasmi serangga, bahan pengawet mayat, dan berbagai jenis bahan industri non-makanan. Penggunaan formalin sendiri dalam makanan tentunya sangat membahayakan konsumen, tetapi dalam keadaannya masih banyak ditemukan pengolahan makanan yang menambahkan formalin sebagai pengawet makanan. Oleh karena itu dilakukanlah pengujian terhadap formalin dan boraks ini terhadap beberapa bahan pangan. Yang pertama yaitu pengujian terhadap formalin. Digunakan bahan-bahan yaitu ada mie Aceh, mihun, kue tiaw, mie pangsit dan juga mie goba. Dan alat yang digunakan itu ada blender biji dan kain saring. Untuk prosedur pengujiannya itu menggunakan dua jenis reagen, yaitu KMNO4 atau kalsium permanganat dan Feling A dan Feling B. Yang pertama yaitu dengan penambahan KMNO4. Pertama ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji, lalu ditambahkan 20 ml Aquades, disaring dengan saringan, lalu diambil hasil filtratnya dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 1 ml KMNO4 dan didiamkan lalu diamati warnanya. Lalu digunakan Feling A dan Feling B. Feling A ini sendiri yaitu CW4 berwarna biru dan Feling B itu sendiri yaitu NaOH dan juga kalium tartrat yang ada di dalam air dan berwarna bening. Caranya yaitu ditimbang 10 gram sampel yang dihaluskan dengan blender biji, lalu ditambahkan 20 ml Aquades, disaring menggunakan kertas saring, diambil 10 ml filtrat lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan Feling A dan Feling B, lalu dipanaskan di pemanas air, diamati perubahannya warna yang terjadi. Selanjutnya untuk pengujian pada boraks yaitu digunakan bahan berupa bakso dan alat yang digunakan ada blender biji dan juga kain saring. Prosedurnya yang pertama, ditimbang bahan yang telah dihaluskan dengan mortal dan alu sebanyak 10 gram, lalu dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 1 hari menggunakan suhu sampai 60 derajat Celcius. Lalu ditimbang sekitar 2-3 gram sampel yang telah dikeringkan ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobotnya. Lalu diabukan di dalam tanur pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, 300 derajat Celcius selama 1 jam, hingga yang terakhir 500 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu ditambahkan 3 tetes metanol PA dan asam sulfat pekat. Dibakar bahan tersebut menggunakan korek api dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Bila berwarna hijau maka adanya kandungan boraks pada bahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.